A few moments later. Swiker Fabrik Kalibagor atau Pabrik Gula Kalibagor yaitu perusahaan gula pertama yang didirikan di wilayah Karsidenan, Banyumas dan beroperasi paling lama dibandingkan dengan pabrik gula yang dibangun setelahnya seperti Swik Fabrik Bajong, Swik Fabrik Kelampok, Swik Fabrik Purwokerto, dan Swik Fabrik Kalirejo. Pabrik ini didirikan pada tahun 1839 oleh Sir Edward Coke setelah setahun sebelumnya telah dicoba untuk ditanam perkebunan tebu di Kalibagor. Sir Edward Coke lahir di Pulau Pinang dan meninggal di Kalibagor pada 24 Februari 1847 dan diistirahatkan di belakang pabrik bersama dengan menantunya Alida Gertruida Frederica Bucellaar, istri Edward Coke Junior yang pertama. Dengan beberapa petinggi pabrik, salah satunya adalah JJD Athenov, kepala mekanik. Sir Edward Coke hanya menjalankan pabrik ini selama 9 tahun di Kalibagor karena beliau meninggal pada tahun 1847 dan digantikan oleh anaknya yaitu Edward Coke Jr. atau Junior dari istri kedua Sir Edward Coke. Edward Coke Junior memperistri Alida Gertruida Frederica Bucellaar. Namun sayang baru menikah selama 5 bulan, 21 hari meninggal dunia dan menikah kembali pada 26 Juni 1852 dengan anak Paulina Greuder. Pabrik ini juga pernah dipimpin oleh beberapa administrator, antaranya bernama P. C. Jonkers dan J. A. Piedmont. Pabrik ini didirikan beserta perumahan pegawainya yang berada di seberang jalan dan selatan pabrik. Menurut sejarah, daerah Kalibagor dan Sokaraja atau Soekarja dulu merupakan kota industri yang lumayan ramai, bahkan lebih ramai dari Purwokerto sebelum pemerintah dipindah dari Banyumas ke Purwokerto pada tahun 1936. Di sana juga terdapat pabrik keramik, pabrik kuningan, pabrik tapioka, dan beberapa perusahaan milik warga Tionghoa. Pada awal diberdirikannya pabrik ini menggunakan teknologi tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Begitu juga bentuk transportasi pengangkutan batang tebu dari perkebunan tebu yang tersebar di wilayah Sokaraja, Purwokerto, Aji Barang, dan bahkan seberang Sungai Pelus. Pada awal penggunaan lori pun belum menggunakan lokomotif, tapi masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Sebagai pioner pabrik gula di Karsidenan, Banyumas, pabrik ini juga yang berjasa atas dibangunnya jalur kereta Sarajoda Stoomtram Maastricht atau bisa disingkat SDS sebagai revolusi transportasi. Setelah 57 tahun hanya mengandalkan transportasi tradisional. Dengan adanya SDS, proses transportasi peralatan dan komoditas menjadi lebih cepat. Pabrik ini juga pencetus revolusi industri di Karsidenan, Banyumas dengan mendatangkan mesin-mesin modern penggiling tebu. Dikarenakan mesin-mesin baru didatangkan melalui jalur kereta SDS, dan pabrik ini juga mulai menggunakan lokomotif untuk menarik rangkaian lori dari perkebunan ke pabrik. Pada tahun 1934, di mana krisis ekonomi dunia melanda dan gula tidak bisa menjadi komoditi utama untuk diekspor ke Eropa, karena di Eropa sedang berkecamuk Perang Dunia I. Sindikat pabrik gula di Jawa terpaksa melikuidasi pabrik gula Bojong, Purwokerto, Kelampok, dan Kalirejo atau Sumpyu, dan menggabungkan asetnya ke pabrik gula Kalibagor. Perusahaan ini gulung tikar sekitar tahun 1996 sampai 1997, setahun sebelum era reformasi. Dan pada era awal reformasi, perusahaan ini dijarah habis-habisan oleh warga sekitar dan bahkan dari daerah lain. Entah apa pemicunya. Rumah-rumah dinas dan isi pabrik juga rangkaian rel habis dan hanya menyisakan bekas tanah kosong yang memanjang dan menikung. Menurut cerita warga Sokaraja, para penjara kebanyakan terkena musibah yang biayanya lebih dari harga jual hasil jarahannya. Sungguh ironis sekali mendengarnya.